Salam, selamat malam, bertemu lagi dalam ibadah streaming dimanapun saudara berada. Bagaimana di Denpasar, yang ada di Pasuruan, Surabaya, Sidoarjo, yang ada di Magetan, bahkan yang ada di Kediri, yang ada di Kota Sragen, yang ada di Kota Solo, yang ada di Karanganyar, Kartosuro, Boyolali, Klaten, Jogja, Magelang, Ungaran, Semarang, yang ada di Kota Cirebon, Kota Cirebon terberkati, yang ada di Bogor, di Bandung, Jakarta, bahkan yang ada di Samarinda, yang ada di Kota Lampung, yang ada di Medan, bahkan yang ada di luar negeri, bertemu lagi. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi seperti ini, ya situasi yang saat ini kita bisa lihat semua di televisi, berita-berita dimanapun. Tapi puji Tuhan, negara kita negara dalam perlindungan Tuhan. Kita bisa melihat negara maju. Saya melihat di TV mulai ada penjara-penjara, saudara. Tapi kalau kita di Indonesia, puji Tuhan, kita dalam perlindungan, dan artinya ekonomi dan politik sosial dalam keadaan terkendali. Saudaraku, kalau kita melihat kondisi seperti ini, apa yang saudara lihat sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, mungkin sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengusaha, pelajar, mahasiswa, yang notabene kita semua adalah anak Tuhan. Apa yang saudara lihat dalam kondisi seperti ini? Jangan lagi, apa yang saudara lihat dalam kondisi seperti ini? Kesempatan atau kesukaran? Sekali lagi, kesempatan atau kesukaran? Mari kita akan belajar dalam firman Tuhan dalam bilangan ke-13, bilangan 13 ayat 25 sampai 25 sampai yang ke-30. Demikian pula firman Tuhan. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kadesi di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada kedua-duanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, orang Amalek dan diam di tanah negeri, orang Het, orang Yebus, orang Amori dan diam di pegunungan, orang Kanaan diam di panjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menerangkan bagi bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak akan dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan pada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak, orang berasal dari orang yang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudaraku, ada suatu hal yang sangat amat perlu kita renungkan, perlu kita amati, kita perlu cermati apa yang sedang terjadi dengan mereka. Saudara, rupanya 12 pengintai. Mereka sama-sama di bawah kepemimpinan Musa. Mereka sama-sama melihat laut terbelah. Mereka sama-sama mempelajari bagaimana hukum Taurat. Sama-sama makan mana. Sama-sama melihat bagaimana air yang pahit menjadi manis. Saudaraku, namun rupanya setelah mereka masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudara, ada dua pendapat. Ada dua penglihatan, ada dua penilaian, dua kelompok penilaian, saudara. Yang satu berbicara tentang kesukaran. Karena mereka yang melihat ada orang besar, orangnya kuat, pertahanannya kuat, dan semua kuat. Dan bahkan mereka berkata, kita ini seperti belalang. Namun yang satunya, seorang Kaleb dan Yosua, berkata, tidak, pasti kita bisa masuki.
Artinya apa, saudara? Ada dua hal yang mereka terima. Yang satu kelompok adalah melihat satu kesukaran. Namun satu kelompok, dua orang yang Kaleb dan Yosua berkata ada harapan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, sampai saat ini, sampai sekarang ini masih terjadi kontradiksi tentang rencana Tuhan atas kehidupan manusia. Kontradiksi dalam gereja, kontradiksi dalam pelayanan. Satu sisi kadang-kadang mereka semangat dan meyakin, namun satu sisi banyak juga orang Kristen yang mewakili apa daripada 10 pengintai. Saudaraku, ini yang perlu saudara dan belajar. Akibatnya apa? Mereka dari suasana menjadi keruh, menjadi kisruh, menjadi beda pendapat, sehingga menjadi bersih tegang. Karena apa? Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita bisa memasuki. Namun yang 10 pengintai dan mempengaruhi hampir seluruh bangsa Israel waktu itu, mereka tidak berani, dan mereka lebih setuju dengan pandangan yang 10 orang tadi. Mengapa mereka bisa berbeda? Pertanyaan, mengapa mereka berbeda? Sekali lagi, mereka sama-sama pernah melihat laut terbelah. Mereka sama-sama melihat mujizat Allah. Mereka sama-sama melihat air pahit menjadi manis, saudara. Rupanya, saudara, mentalitas menentukan kesuksesan. Sekali lagi, rupanya mentalitas itu menentukan kesuksesan dan kegagalan seseorang. Rupanya satu kelompok orang tadi adalah mentalnya lemah, melihat musuh lebih kuat, membatasi kemampuannya, melihat kesukaran tidak mungkin bisa diselesaikan, dan maunya hidup itu enaknya, tidak ada tantangan. Saudaraku, ini yang perlu kita renungkan pada malam hari ini. Mental lemah. Bukankah sampai saat ini masih banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu, melihat permasalahan lebih besar? Mereka lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan mengutus mereka, bahwa Tuhan menyertai mereka. Ada tiang awan dan tiang api. Mereka lupa semuanya karena melihat musuh lebih besar dan membatasi kemampuannya. Saudaraku, kita kadang-kadang seperti itu. Permasalahan kita lebih besar, dan kita lupa ada Tuhan yang menyertai kita, sehingga kita membatasi kemampuan Allah. Kalau Tuhan mengendaki, kita harus melangkah. Dan ini, saudara, yang paling sering kita alami, kita melihat di lapangan dalam mengikut Tuhan. Kesukaran itu seakan-akan tidak bisa diselesaikan. Jadi rasanya kalau mau bertinju dan takut dengan musuhnya, itu adalah mental lemah. 10 orang memiliki mental yang lemah, namun 2 orang memiliki mental pemenang. Saudaraku, ya, untuk menyelesaikan permasalahan diperlukan dulu mentalnya dulu. Kalau mental kita mental pemenang, saudara, saya kira yang percaya melihat permasalahan bukan dengan kekuatannya, melihat permasalahan dengan cara dia yakin sebagai orang percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Ya. Karena apa? Berani menghadapi masalah, atau berani berkompetisi, berani berlomba. Hidup ini adalah perlombaan, ya. Namun kita tahu kita berlomba berdasarkan visi atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang mental seperti Yosua dan dia ada memiliki visi, ada punya sasaran. Hidup kalau punya sasaran, dia tidak pernah takut dengan namanya tantangan. Tidak pernah gentar dengan pencobaan, tidak gentar dengan namanya berbagai hal yang menghalang merintangi. Karena apa? Orang-orang yang memiliki mental pemenang adalah memiliki harapan. Orang yang memiliki harapan adalah orang-orang seperti Yosua. Bukankah juga banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, saya melihat juga memiliki mental seperti Yosua dan Kaleb. Ya, saudara, bagaimana Tuhan berkarya kepada anak-anaknya atau kepada bangsa Israel. Kita melihat Bilangan 14 ayat 24 berkata begini,
Tetapi hambaku Kaleb, ini kata Tuhan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ulangi lagi, saya ulangi lagi, luar biasa janji Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Dua kunci ya, jiwanya, artinya apa? Spiritnya, rohnya, cumanya rohnya Kaleb, roh yang luar biasa. Rohnya ini sudah, roh atau mentalnya, rohnya Kaleb, roh seorang pemenang. Kenapa? Pertanyaan, kenapa Kaleb memiliki roh yang berbeda dikatakan Tuhan? Bahkan Tuhan berjanji memberikan tanahnya, memasuki tanahnya dan keturunannya. Kenapa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Ini kuncinya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Kalau saudara dan saya punya hati seperti Kaleb dan Yosua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, saudara dan saya akan percaya, saudara dan saya akan memiliki mental atau jiwa atau semangat seorang pemenang. Sehingga masalah bukan masalah, tantangan bukan tantangan, rintangan bukan rintangan, harus dihadapi karena tahu Tuhan menyertai. Dan akhirnya kita bisa melihat memang benar-benar akhirnya hanya Yosua dan Kaleb yang bisa memasuki tanah Kanaan. Bahkan Musa pun tidak. Kenapa? Saya tidak menghakimi, saudara. Namun firman Tuhan berkata bahwa hanya Kaleb dan Yosua memasuki tanah Kanaan karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Sehingga orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya tidak gentar dengan tantangan, tidak membatasi dirinya sendiri, membiarkan Tuhan berkarya leluasa dalam kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, dan usahanya. Saudara, ini yang perlu saudara renungkan pada malam hari ini. Ya. Memiliki mental pemenang seperti Yosua dan Kaleb. Dalam kondisi seperti ini, apa yang saudara pandang? Kesulitankah? Atau kesusahankah? Atau kepayahankah? Dengan ekonomi seperti ini, usaha seperti ini, bagi saudara yang bekerja bulanan no problem. No, bagi mereka yang bekerja harian, buruh lepas, pedagang dan lain-lain, masalah besar, pengusaha dan lain-lainnya. Namun saudara, satu saudara dan saya jangan sampai mempengaruhi mental kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan ingin melihat sejauh mana kita mengasihi Dia. Dalam kondisi seperti apa yang saudara lihat? Kesulitankah? Atau kesempatan, atau ini harapan? Justru dalam kondisi seperti ini, mari kita melihat seperti Kaleb dan Yosua. Ini harapan yang baik untuk saudara melihat pertolongan Tuhan yang dasar, melihat mujizat yang dasar. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau telah berbicara sangat sederhana bagi kami. Justru dalam kondisi seperti ini Tuhan, kami justru memiliki satu kesempatan untuk kami melihat perkara yang besar akan terjadi pada keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, dan mujizat besar justru akan Kau berikan bagi kami yang mengasihi Kau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.